Halo sahabat Blimade, kembali lagi bersama saya di sini dan kali ini saya akan membahas seputar IHSG. Ya, saya akan ramal nih kira-kira IHSG ini bakal kembali ke 7.300 gitu. Bukannya tanpa alasan ya, bukannya tanpa data. Kenapa IHSG akan menuju ke 7.300? Nah, jadi yang pertama itu adalah karena kondisi atau situasi politik di Indonesia itu sepertinya sudah mulai stabil ya. Stabil dalam hal seperti apa? Ini kan merupakan tahun politik. 2023 tahun politik di mana 2024 akan diadakan pemilu. Tetapi yang saya lihat di sini adalah situasi politik itu sudah terukur, teman-teman. Ya, saya tidak akan bahas politiknya terlalu dalam, tidak membahasnya terlalu jauh. Tetapi teman-teman pasti sudah bisa merasakan kan, sepertinya tensinya itu tidak terlalu berguncang. Artinya politik ini arahnya kemana dan kemudian condong kemana, pastilah teman-teman sudah tahu ya. Orang tidak perlu pintar politik pun pasti sudah paham akan hal ini. Nah, jadi karena saya tidak bahas politik terlalu lebar, saya rasa kalian sudah mengerti. Tetapi intinya adalah politik di Indonesia saat ini itu sudah terukur, ya, artinya sudah mulai stabil. Ya, kemudian alasan yang kedua, kenapa situasi politik ini menurut saya sudah semakin stabil, itu terlihat dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah mulai melakukan investasi lagi. Ya, seperti contohnya Astra ya. Jadi kalau misalkan perusahaan itu atau emiten itu biasanya dia mengerem dulu aktivitas investasinya apabila kondisi politik di Indonesia dirasa itu belum stabil. Ya, karena bagaimana dia mau berinvestasi kalau misalkan nanti pemimpinnya mereka tidak tahu, ya nanti ujung-ujungnya kebijakan yang mengarah kemana, kemudian apakah menguntungkan mereka atau tidak, kan jadinya mereka akan mengerem apabila situasi politik mereka tidak akan ketahui arahnya. Tetapi perusahaan besar, contoh seperti Astra, itu sudah mulai berinvestasi lagi. Ya, 3 hari lalu itu Astra rumornya akan mengakuisisi Hotel Mandarin. Kemudian juga Astra akan menyiapkan dana 40T untuk suntik Hermina dan juga Halodoc. Kemudian juga Astra sudah menyiapkan duit 15T yang katanya dia akan menyasar consumer good. Ya, artinya perusahaan sekelas Astra dia sudah mulai berani bergerak lagi. Itu akibat pasti yang dia lihat adalah situasi politik yang mungkin sudah bisa dia prediksi gitu loh. Ya, jadi tidak main-main perusahaan sekelas Astra itu asal mengeluarkan duit. Dan saya rasa setiap perusahaan atau emiten itu mengeluarkan uang di tahun politik seperti ini seharusnya mereka hati-hati. Tapi apabila mereka sudah jojoran, berarti situasi politik sudah mereka pahami, sudah mereka bisa prediksi, dan sudah mungkin bisa mereka antisipasi gitu loh. Ya, kemudian yang kedua itu adalah data tentang BI rate, suku bunga acuan Bank Indonesia. Nah, saat ini suku bunga Bank Acuan itu sudah mulai melandai. Ya, sudah mulai kenaikannya tidak terlalu deras lagi seperti di awal Januari 2023. Kenapa? Tentunya The Fed sendiri itu juga sudah mengerem, ya. Tidak lagi dia hawkish, tapi sudah mulai dovish. Itu karena Amerika sendiri melihat inflasi di negaranya itu sudah mulai stabil. Demikian pula di Indonesia. BI rate saat ini di 5,75. Dan inflasi Indonesia per April ya 2023 itu sudah menyentuh angka 4,33%. Itu sudah mirip seperti di bulan Agustus 2022. Yang dimana Agustus 2022 inflasi di Indonesia itu di angka 4,69%. Artinya inflasi melandai, BI rate juga tidak menaikkan suku bunga secara drastis seperti di awal tahun, dan tentunya juga inflasi yang sudah turun di Amerika Serikat sehingga The Fed tidak lagi menaikkan suku bunganya sehingga gapnya sudah mulai terjaga ya. Dan ini bisa jadi peluang yang bagus. Kenapa? Karena kalau misalkan suku bunga itu sudah mulai turun atau sudah tidak naik lagi, tentunya investor-investor asing dan juga investor Indonesia itu mulai berbondong-bondong masuk ke investasi yang lebih berisiko, yaitu adalah saham. Ya, tentunya IHSG akan banjir lagi gitu loh kalau misalkan suku bunga tidak naik lagi. Dan ini bisa menjadi salah satu acuan kenapa IHSG bisa ke 7.300. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, teman-teman saat ini sudah mulai bisa melakukan investasi ya, secara konsep menabung. Ya, jadi jangan jualnya terlalu cepat. Ya, karena di bulan Agustus 2022, inflasi di angka 4,69%, saat ini di April 4,33%, dan di bulan Agustus 2022, IHSG berada di angka 7.300-an, hampir ke 7.400. Dan ini bukan tidak mungkin. Saat ini, IHSG yang berada di angka 6.700 kembali ke 7.400. Dan yang kedua, mungkin teman-teman saat ini lebih baik ya
menghindari dulu saham-saham yang berbasis komoditas dan juga tambang. Kenapa? Karena komoditas dan tambang itu bisa kita prediksikan dengan kita melihat harga dari komoditasnya itu sendiri dan juga pertambangannya itu sendiri. Dan komoditas dan juga pertambangan, khususnya di pertambangan batu bara, itu saat ini sedang tidak baik-baik saja. Setelah turun dari harga tertingginya ya sekitar 400 US dollar per ton, ya itu saat ini itu sudah turun sangat dalam. Jadi harga saham-saham yang bergerak di bidang pertambangan batu bara itu saat ini tidak diuntungkan gitu ya. Dan jadi inilah alasan kenapa pertambangan dan juga komoditas itu tidak diuntungkan. Jadi teman-teman bisa melirik saham yang lain ya. Jadi ada banyak saham yang lain yang mungkin bisa teman-teman gunakan acuan untuk mengendarai IHSG ini yang akan menuju ke 7.400. Oke, jadi di sini dulu penjelasan untuk IHSG ya, yang kira-kira menjadi prediksi IHSG yang minimal kembali ke level 7.300-an, yang dimana ini sudah tersentuh di bulan Agustus 2022. Oke, semoga video kali ini membantu. Subscribe terus channel Beli Made Andika untuk video menarik lainnya seputar dunia saham. Oke, see you in the next video. Bye-bye.